biarin aja lah, saya mah sudah segini, hidup saya digerobak gitu kan misalnya. Segini lagi uyuhan, uyuhan bisa hirup gitu kan. Ya. Tapi dengan mengeksploitasi kesulitan itu akan banyak sumbangan. Iya. Ada yang seperti itu. Misalnya suatu wilayah yang selalu kena bencana gitu ya. Orangnya tetap di situ aja kan ya. Iya. Kenapa? Karena ketika bencana itu muncul, bantuan itu mengalir kan terus ya. Nah, itu yang nanti pengen Nino bahas itu. Yang jadi anehnya. Emang dari sisi bagusnya itu orang-orang sekarang mau peduli dengan sekitarnya. Ya. Itu sisi baiknya. Apalagi ketika bulan puasa. Iya, itu. Nino kemarin kan sempat bikin acara gitu. Jadi kalau memang di waktu bulan puasa Nino kan bikin makanan. Sebelum puasa nih, bikin masakan gitu, makanan terus kita kasih ke itu. Nah, waktu awal itu ketika Nino mau ngasih benar-benar kepada orang yang membutuhkan, di salah satu poin itu kayak contohnya di stadion yang ada di Kabupaten Kuningan tuh, di situ tuh sepi kemarin tuh waktu awal tuh. Tapi pas puasa nih, semua pada nongkrong di sana dong semuanya. Wah, ini udah kayak ada pemanfaatan. Jadi ini aji mumpung dan ini yang lebih miris lagi, yang membuat Nino juga tergerak itu tentang yatim piatu dan sebagainya, yayasan-yayasan tersebut. Itu ada yang mulai berpikir gini, udahlah ini mumpung nih, yuk kamu butuh lah, ini aku ada nih anak-anak untuk disantunin. Nah, kita kaum dua apa kita anak yatim piatu lah itu. Mereka akhirnya menjadi satu kesempatan. Dan yang saya tidak mempermasalahkan itu, oke lah itu bisnis, cara bisnismu oke lah. Tapi yang membuat miris Nino itu si anak ini secara tidak langsung didoktrin untuk menerima semuanya, terima ya karena kamu orang kasihan. Ya kamu anak yatim piatu, jadi kamu harus dikasih. Kasarnya dieksploitasi. Ya dieksploitasi. Itu dieksploitasi sama mereka pembina. Tapi yang menyedihkan itu si anak itu akhirnya di mindsetnya itu terbentuknya secara psikologisnya mindset itu bahwa aku anak yatim perlu dikasihani. Jadi seperti itu yang sangat menyedihkan. Dan itu merusak SDM saya katakan. Satu itu, dan itu masuk ke alam bawah sadar loh. Itu masuk ke alam bawah sadar, setuju. Akhirnya dia menularkan ke yang lain bahwa jadi yatim itu enak. Setuju itu. Enak, orang-orang kasihan pada dia. Nggak ada orang tua yang itu. Akhirnya dieksploitasi lah oleh orang-orang lain. Dimanfaatkan sama orang lain untuk dieksploitasi. Ya nggak jauh lah seperti orang mengeksploitasi kesusahan hidupnya, mengeksploitasi kemiskinan. Dan itu yang terjadi saat ini, Mbak. Bahkan yang lebih miris ketika saya lihat teman-teman kita sudah mulai mengajukan untuk dia, aku nih nggak dapat ini dan duit ini sana sini, sedangkan negara mengkucurkan segitu dana, entah kemana turunnya. Itu aduh ya ampun. Kebayang aja itu masa depan kita seperti apa dengan adanya COVID ini. Karena itu dia tadi, tujuan utamanya adalah menghancurkan perekonomian. Kalau perekonomian hancur kan itu jauh lebih memukul daripada virus. Betul. Justru virus virus yang akan beredar itu adalah virus kepanikan. Satu, orang kalau sudah panik akan mengalahkan segala cara. Setuju. Termasuk dia menjarah apapun itu bisa terjadi. Makanya ketika mulai ada social distancing, orang-orang mulai nganggur, kejahatan meningkat. Pencurian dan sebagainya meningkat. Terus mulai kriminalitas itu meningkat, penipuan meningkat gitu kan. Makanya kemarin ketika lockdown diterapkan itu, posisi menurut Nina sendiri, ini bahaya. Ketika negara sudah habis uangnya untuk mensubsidi, orang-orang tetap gak ada duit pemasukan, pasti ujung-ujungnya penjarahan. Karena orang tidak terbiasa dengan barter. Setuju. Coba kalau misal orang terbiasa dengan barter nanti, itu lain cerita. Tapi itu akan mungkin nggak mereka akan berubah secara otomatis, akan berubah ke arah sana. Kalau misalnya nanti dikatakan new normalnya seperti itu ya lain cerita ya. Jadi orang-orang sudah tidak menghargai lagi uang kartal.
Uang kartal. Uang kartal tuh uang kertas lah, yang resmi. Ya. Jadi mereka barter. Misalnya, kamu punya beras berapa? Nih, aku punya kangkung, punya wortel, kita tukeran yuk. Ya. Nah kan dulu kan seperti itu ya. Dulu seperti dan baik-baik saja. Dan tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan dan baik-baik saja. Tidak ada ini, itu, dan sebagainya. Tapi begitu sudah ganti dengan uang kartal, dan uang kertasnya dicetak terus tanpa kolateral ya. Kolateral. Ya tanpa yang namanya jaminan. Kan orang mencetak uang kertas itu harus ada emas kan jadi kolateralnya. Iya. Ini kan nggak ada. Makanya jadinya inflasi kan. Kebayang nggak? Ini harus ada jaminan di balik itu. Begitu orang-orang ngomong, udah cetak uang aja seenaknya. Itu bisa inflasi loh. Jadi sekarang aja inflasi sudah luar biasa. Bayangkan dulu harga yang namanya telur berapa misalnya gitu kan. Tahun 70 berapa? Sekarang berapa? Ya makanya inflasi ini luar biasa. Tapi gara-gara uang itu menjadi nilai ukur seseorang. Karena itulah yang disebut normal berdasarkan kacamata kesepakatan dari orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Jadi mereka melihat hartanya begitu kan. Iya. Ukurannya dari harta. Ukurannya kan dari harta. Ya, jadi seharusnya orang yang punya harta banyak itu bisa saling memakmurkan. Ini kagak, gitu loh. Malah mereka pamer kan. Tuh lihat tuh. Iya. Yang pamer-pamer harta itu ya. Di infotainment, di YouTube, di segala macam inilah media sosial. Dan itu paling laris di laku. Yang nontonnya lihat. Iya. Itu bisa jutaan. Dan begitu yang nonton jutaan, subscriber di atas 1 juta saja itu duit loh. Iya. Makanya kemarin kan sempat ada yang ngobrol masalah artis masuk ke YouTube ini gini mereka lebay alay gini. Masalahnya lu nggak sadar dia melakukan itu karena bisnis, karena banyaknya orang Indonesia yang menginginkan itu, mereka melakukan itu. Sebetulnya pada dasarnya mereka juga nggak mau, tapi kan ini hanya untuk keuntungan. Iya, gitu. Dan mereka yang komen juga nonton kan? Iya. Dia ngomen itu karena nonton kan? Itu yang lucu. Itu yang lucu. Padahal lu juga memberikan sumbangsi gitu. Itu salah satu dari sekian juta subscribernya gitu. Salah satu orang yang memberikan sumbangsi itu. Makanya kalau ada orang ini tuh, kamu tuh ya ampun orang terbodoh saya katakan. Karena kamu tuh bagian dari itu tanpa kamu sadarin. Dan dia tidak mau keluar dari zona itunya loh. Iya betul. Zona apa tadi? Nyinyir. Bodoh. Saya sih nggak pernah ngomong bodoh sih, biasanya cuma goblok aja. Gitu. Nah, dia tidak mau keluar dari zona apa tadi? Goblok lagi. Tapi ini jadi menarik loh ya. Ketika generasi kita, ini generasi untuk tahun 2020, generasi tahun 2000-an ini akan mengalami hal yang perubahan yang sangat drastis. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Iya. Makanya yang saya buat itu sekarang adalah antisipasi. Karena bukan apa-apa. Saya tidak akan memprediksi. Tugas saya mengantisipasi. Ya. Karena prediksi itu hanya bikin orang panik. Terus nanti nanya-nanya. Betul. Mending kita keluarin dulu aja antisipasinya. Secara perlahan-lahan dikenalkan. Sebagai apa. Begitu datang, udah pada siap kan, pada kebal kan jadinya kan. Ya. Mending semacam begitu. Ya kalau antisipasi itu tidak dibangun juga kita nggak akan punya kesiapan itu. Betul. Nah ini malah sibuk meramal tanpa antisipasi. Misalnya, oh ini ramalan Sabda Palon itu seperti ini. Ini sudah diramalkan oleh Sabda Palon gitu kan. Oh Nostradamus dulu sudah meramalkan seperti ini. Solusinya apa woi? Justru itu, kebanyakan orang-orang itu lebih suka pada ramalannya. Makanya yang laku horoskop. Ramalan bintang, Virgo. Dari mulai saya kecil sampai sekarang masih ada itu. Zodiak itu. Iya. Dan itu bahagia banget itu. Iya. Kan sekarang kalau dikatakan dia bertahan sampai detik ini bahkan bisa berkembang seperti ini, kan berarti emang ada peminatnya. Ya berarti laku kan begitu kan. Nah justru itu, tapi orang-orang itu kalau bicara tentang antisipasi nggak akan laku, karena susah. Betul. Dan mikir. Kalau disuruh susah dan disuruh mikir ya capek lah, nggak akan ini.
nggak akan nyampe gitu. Jadi saya ingat betul waktu ketika Nino di tahun 2012 itu, Nino sebagai konsultan IT itu sudah merencanakan bahwa besok itu akan sistem digital dengan internet dan sebagainya. iya. Wah, itu penolakannya luar biasa. Sampai akhirnya tahun 2016 mereka dipaksa menggunakan itu. Padahal itu perencanaan Nino tahun 2012. Dan ketika Nino bangun usaha sendiri, Nino sudah tidak pakai sistem konvensional dalam arti toko dan sebagainya. Iya. Sistem online, bahkan kita mengandalkan Instagram. Wah, ketika kita mengandalkan Instagram, mana ada orang yang mau lihat di medsos, mana ada orang yang mau promosi di medsos. Sekarang semua berlomba-lomba di medsos. Jadi Tapi toko kalau itu nanti lama-lama nggak ada kan, sudah nggak toko ada. yang ini apa. Iya. Tapi masih banyak orang yang suka ke toko. masih ada ya, Ada. karena mereka tidak percaya dengan itu. Itu yang terjadi. Tetapi dengan perubahan generasi, Iya. membuat orang tua kita dulu suruh bayar listrik aja, udahlah ke PLN aja dulu. Tapi ketika kita menggunakan mobile banking dan sebagainya, itu pun dia masih mending ke sana aja. Iya. Tapi mindset itu kan akan dipatahkan dengan zaman ketika mereka sudah mulai berhenti dan zaman baru itu. Iya, karena apa? Pakai ini susah. Iya, Nggak buat ngerti. buat mereka. Coba deh sok lihat orang tua. Nah, Disuruh main ini HP. Disuruh main Android. iya, Nggak ngerti. nggak ngerti betul. Nggak ngerti kan? Ya. Nggak mau susah. Rata-rata yang nggak mau susah itu jadi nyusahin kan? Jadi nyusahin. Jadi nyusahin. Saya tuh paling sebel ketika ada anak muda yang gaptek itu, aduh ini mah nyusahin banget ini. Nah ini gaptek itu, kalau bahasa Sundanya itu gaploken, tekeun. Gaplok kan teken gitu deh. Aduh.